Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya, Nak, pada pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baiklah, Nak, anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan yang terpenting bahagia selalu. Bapak di sini akan mengajar pada pertemuan ini mengenai tentang sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Untuk itu, untuk ketua kelas, kepada saudara Heri, tolong tampilkan PPT saya. Baik, Pak. Saudara Heri, Anda ketua kelas kan? Kira-kira berapa yang hari ini tidak masuk di kelas Anda? Saya minta Anda menjawab dengan kejujuran Anda sebagai ketua kelas. Saudara Heri, ketua kelas, kira-kira ada berapa yang tidak masuk pada hari ini di kelas Anda? 3, Pak. Oh, 3. Itu alasannya kenapa kira-kira? Ada yang di desa, Pak, karena jaringannya hilang. Oh, Tidak bisa masuk. sisanya? Sisanya ada yang lagi di jalan, Pak, mau ke Lembang, Pak. Oke. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya yang siswa yang di desa tersebut harap untuk ikut serta dalam mata pelajaran ini. Ya. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Bapak langsung saja menyampaikan materi karena Bapak mungkin tidak lama lagi ada urusan rapat di kantor bersama para guru dan sekolah. Baiklah, Bapak langsung saja masuk ke materi ini, menjelaskan yaitu sejarah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya, Saudara Heri. Peristiwa ini tentunya tidak dilatar belakangi oleh yang pertama, peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus dan peristiwa selanjutnya tidak terlepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tentunya karena tidak mungkin peristiwa 18 Agustus terjadi tanpa adanya peristiwa tanggal 17 Agustus. Karena pada tanggal 17 Agustus itu sendiri merupakan pernyataan sikap kita, pernyataan kita secara de facto bahwa kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian peristiwa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kekalahan Jepang dalam peperangan Asia Timur. Ya, tentunya karena setelah kita membaca buku sejarah yang ada di dalam bab tersebut menjelaskan bahwa penyebab kemerdekaan Indonesia jauh lebih cepat ketimbang apa yang kita pikirkan dikarenakan Jepang mengalami kekalahan perang Asia Timur Raya. Dan maka sebab itu Jepang menarik mundur para tentara-tentaranya yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga ialah peristiwa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari para tokoh pendiri bangsa dan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, tentunya di sini berbagai lapisan elemen bangsa terlibat dalam gerakan ini, gerakan kemerdekaan ini, baik itu kaum intelektual dan kaum masyarakat lainnya. Kaum intelektual
memerdekakan Indonesia dalam bentuk secara pemikiran, melalui ide, melalui gagasan, melalui kecerdasannya, sedangkan lapisan masyarakat lainnya memerdekakan Indonesia melalui fisik dan tenaga. Yang dimana antara keduanya ini terjadi tali persatuan sangat erat tanpa berpihak pada satu ras dan kepentingan apapun. Oke, selanjutnya Harry. Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 45 terjadi peristiwa lagi berlanjut, yaitu penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia dalam bentuk aklamasi. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang disepakati bersama, dan adanya ide gagasan akan terbentuknya Komite Nasional atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang merupakan cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya, Saudara Heri. Nah, peristiwa tanggal 19 Agustus 45 yaitu terbentuknya alat perangkat kenegaraan yang terjadi pada lembaga eksekutif, yang dimana hal ini terbentuknya kementerian-kementerian di pemerintah pusat dan terbentuknya pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Terus selanjutnya, Saudara Heri. Untuk peristiwa pada tanggal 22 Agustus 1945 di dalam sebuah tatanan negara yang baru, maka kita sebagai bangsa membutuhkan sebuah organisasi politik atau yang dikenal dengan kepartaian. Nah, dalam hal ini para pendiri bangsa terdahulu menetapkan dan membentuk PNI sebagai salah satu cikal bakal terbentuknya partai politik Indonesia, yang kemudian pada masa selanjutnya akan terbentuklah partai politik baru dengan ideologinya masing-masing. Dan selanjutnya, Saudara Ketua Kelas. Nah, peristiwa tanggal 29 Agustus 1945 yaitu terbentuknya KNIP, yang dimana pada tanggal 18 Agustus itu adanya sebuah ide gagasan untuk terbentuk KNIP. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1945 ini terbentuknya KNIP. Jadi yang dahulunya wacana sekarang terlaksana, terbentuknya lembaga legislatif itu. Dan pada tanggal ini pula ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau terbentuknya dari lembaga legislatif atau yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Selanjutnya, Heri. Oke, sekian, terima kasih anak-anak. Itulah PowerPoint Bapak yang dapat Pak jelaskan pada pertemuan kali ini, kurang lebih. Sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Saudara Ketua Kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Baiklah, karena saya mengingat waktu semakin mepet ini, karena sebentar lagi saya ikut rapat dengan kepala sekolah. Untuk tugas, itu karena kita pembelajaran daring anak-anak, jadi nanti Bapak beritahu tugas tersebut di grup kelas ya. Mungkin setelah Zoom ini. Ya.
Baik, Pak. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bapak ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.